Jadi kalau kalian udah mengklik video ini, artinya kalian pengen bikin plot twist yang bagus. Dan inilah beberapa saran atau step yang udah gua bikin. Yang pertama, jangan. Kalau misalkan kalian penulis yang awam, yang baru-baru pengen nulis, gue saranin jangan bikin plot twist baru. Karena kebanyakan orang tuh pengen bikin plot twist yang biar bikin audiens kaget aja, kayak pembaca atau yang nonton tuh kaget gitu loh. Dan sebenarnya kalau misalkan kalian pengen bikin plot yang bagus, masih banyak banget cara yang lebih baik. Kayak misalkan Chekhov's gun, foreshadowing. Dan sebenarnya plot itu nggak terlalu penting, ya seperti di videoku sebelumnya yang aku udah jelasin panjang lebar. Kalau misalkan plot itu sebenarnya nggak terlalu penting, sebenarnya aspek yang paling penting itu adalah karakter. Tapi kalau misalkan kalian tetap ngotot dan pengen bikin plot twist dan bener-bener pengen repot dan berdarah-darah gimana cara bikin plot twist yang bagus. Dan yang kedua, sebenarnya nggak berdarah-darah juga sih. Sebenarnya nggak terlalu gampang nggak terlalu susah kok kalau bikin plot twist ya yang bagus. Yang kedua, sebenarnya kalian nggak perlu clue. Kalau misalkan kalian pengen bikin plot twist yang bagus, kalian sebenarnya nggak perlu kayak jadi Agatha Christie yang setiap chapter tuh pasti ada red herring, ada foreshadowing, ada clue. Kalian nggak perlu itu. Sebenarnya kalau dalam menulis kalian bisa ngelakuin apa aja, asalkan beberapa batasan, asalkan kalian tahu apa yang kalian lakuin ya. Kayak misalkan Spider-Man Homecoming. Yang mana di sini tuh ada plot twist kalau misalkan Vulture itu ternyata adalah ayahnya dari Liz, yaitu orang yang pengen yang ngedate sama Peter Parker, pengen dibawa ke prom SMA gitu. Nah, sebenarnya di awal-awal kayak di chapter-chapter awal, bukan chapter sih, kayak di film-film awal, di awal-awal film itu nggak ada dikasih tahu kalau misalkan Vulture itu bapaknya Liz gitu. Ada beberapa kayak foreshadowing kalau misalkan si Vulture ini ada keluarga segala macam, tapi kita nggak dapet clue kalau misalkan Liz itu punya ayah yang ternyata Vulture. Nggak ada clue yang kayak gitu. Meskipun kalau misalkan ada, plot twist ini bakal masih tetap bekerja kalau misalkan clue-nya itu nggak ada sebenarnya. Nah, kenapa plot twist ini bagus? Kenapa kita nggak ngeliat kayak orang-orang bilang, oh ini plot twistnya nggak masuk akal, oh ini apa? Terus kenapa nggak ada orang bilang kalau misalkan film ini jelek gara-gara plot twistnya? Karena dia ngelakuin satu hal, yaitu plot twistnya tuh lebih asik kalau misalkan plot twistnya ada. Jadi setiap plot twist yang buruk itu biasanya gara-gara satu, plot twistnya nggak masuk akal, dan kedua, plot twistnya tuh nggak guna. Jadi sebenarnya kalau misalkan plot twistnya kayak ada atau nggak ada, terus ceritanya malah jadi lebih baik, ceritanya biasa-biasa aja, ya nggak guna plot twistnya. Kalau misalkan Vulture itu bukan ayahnya Liz, Vulture tuh nggak bakal tahu kalau misalkan Peter itu Spider-Man, dan jadinya ya ceritanya bakal nggak terlalu kompleks, nggak bakal punya potensi yang ada kalau misalkan memang Vulture itu ayahnya Liz ya. Dan gara-gara si Vulture itu ternyata, dan gara-gara plot twistnya ada, jadinya stake dari ceritanya itu makin meningkat. Plot twist ini bekerja gara-gara dia membuat ceritanya tuh jauh lebih baik, jauh lebih menegangkan lah. Dan sebenarnya, dan juga kalau misalkan plot twist itu, kalian itu harus mengguncang plot. Karena ya namanya juga plot twist ya, plot ada nama plot di situ. Kalau misalkan plot twist nggak ngerubah apapun pada cerita ya atau nggak plot lah, atau nggak karakter, ya plot twistnya nggak pantas disebut plot twist. Kayak misalkan di salah satu film Pulp Fiction, ini filmnya sebenarnya dibagi jadi beberapa part. Salah satu partnya adalah The Bonnie Situation. Ini mana di sini terdapat plot twist di mana Vincent, karakter yang ada di sini di gambar sini, dia tuh ngebunuh Marvin. Ya, dan dia nggak sengaja ngebunuh Marvin, ditembak di kepalanya di mobil. Dan gara-gara plot twist ini, ya ini mungkin cuman biar shock value doang, cuman buat comedic effect doang, tapi sebenarnya plot twist ini ngebikin plotnya itu berubah gitu. Jadinya Jules sama Vincent jadi repot, mereka harus cari cara biar ngebersihin mobilnya, mereka harus ketemu sama kenalan, mereka harus kayak ngebanding-banding, berunding-unding sama kenalan ini yang marah-marah gara-gara mereka bawa mobil yang penuh darah ke rumah mereka. Jadi plotnya tuh makin seru, plotnya makin menegangkan, dan jadi kualitas ceritanya makin bagus lah, seperti yang udah aku bilang. Tapi meskipun begitu, plot twist ini masih punya satu aspek yang kurang gitu loh, yaitu mengguncang karakter. Jadi sebenarnya ini bukan hal yang wajib ya. Kalau misalkan plot twist kalian cuma mengguncang plot doang, kayak merubah alur kalian, sebenarnya nggak apa-apa. Cuman plot twist yang mengguncang karakter tuh jauh lebih bagus daripada plot twist yang cuma mengguncang plot doang. Karena kenapa? Kalau misalkan kalian nonton videoku sebelumnya, aku udah ngejelasin kalau misalkan emang karakter itu adalah aspek paling penting dalam cerita. Jadi kalau misalkan plot twist ngeguncang karakter, maka ya otomatis ceritanya bakal juga berubah gitu loh. Ceritanya juga lebih bagus lah kalau aku bilang. Karena ya sebenarnya plot itu berasal dari karakter. Kalian bisa nulis plot
kalian bisa nulis karakter tanpa ada plot dan plotnya bakal muncul sendiri gitu loh. Kalau misalkan kalian coba nulis plot tanpa karakter, kalian nggak bakal bisa. Jadi sebenarnya salah kalau misalkan orang-orang bilang plot itu hal yang paling penting dalam menulis cerita. Sebenarnya karakter, karena ya karakter yang membuat plot tersebut. Plot itu berasal dari karakter ya. Jadi kalau misalkan kalian mengguncang karakter, kalian merubah karakternya dengan plot twist ini, ya jadinya ceritanya juga otomatis berubah. Kalian misalkan salah satu contoh yang paling terkenal yaitu episode 5 Empire Strikes Back, ada plot twist I am your father, yang dimana ternyata Darth Vader itu adalah ayahnya Luke. Jadi ini tuh berhubungan dengan karakter Luke di film pertama, yaitu di janjinya si Luke. Jadi di film pertama, di gambar ini yang di sebelah kiri, di episode 4 A New Hope, si Luke bilang I want to learn the ways of the Force and become a Jedi like my father, yang dimana dia berjanji buat jadi Jedi seperti ayahnya. Dan tanpa sepengetahuan dia, ternyata Darth Vader adalah ayahnya di film kelima. Yang dimana film kelima ini memutarbalikkan janji dari Luke. Dia bikin kayak Luke menyesali janji dia, menyesali kalau misalkan mempercaya Obi-Wan yang ternyata udah ngebohongin dia. Jadi ya ini bikin karakter Luke jadi berubah. Dan gara-gara karakter Luke berubah, ini bikin plot dari Return of the Jedi episode 6 juga mulai. Jadi ya dengan karakter berubah, karakternya Luke sih berubah, jadinya ya plotnya juga berubah dan bikin episode 6 ya seperti itu. Nah ini juga, yaitu poin yang keenam, yaitu hal yang paling susah dalam menulis plot twist, yaitu harus masuk akal. Karena kalau misalkan kalian pengen bikin plot twist yang kayak ada clue-nya kayak di murder mystery, ya kalian pasti perlu clue lah. Tapi meskipun ini susah, gue tetap harus paksa kalian buat bikin plot twist yang masuk akal. Bikin plot twist yang ada clue-nya, ada red herring-nya, ada foreshadowing-nya. Karena dengan begini skill menulis kalian bakal makin bertambah lah. Kalian gak bakal ngestak aja di terlalu tergantung dengan plot ya. Seperti yang aku udah bilang di video kemarin, kalau misalkan ya plot itu emang gak terlalu penting, tapi bakal lebih bagus kalau misalkan kalian latihan bikin plot yang bagus lah. Nah jadi gue ada beberapa tips kalau misalkan kalian pengen bikin plot twist yang masuk akal. Itu yang pertama, kalian harus ingat, atau kalau misalkan kalian gak bisa ingat, pikiran kalian terlalu usang, ya kalian bisa catat aja setiap clue yang kalian taruh, setiap clue, setiap red herring, setiap foreshadowing. Pokoknya kalian bikin spreadsheet atau Microsoft Excel yang dimana isinya tuh tentang chapter-chapter yang ada di buku kalian, atau XX atau scene-scene yang ada di film kalian, di screenplay kalian. Terus kalian catat setiap clue, setiap red herring, setiap foreshadowing, setiap perkataan yang dikatakan oleh karakter yang ada di bagian-bagian cerita kalian gitu loh. Dan terus yang kedua, outline itu wajib. Meskipun kalian penser atau orang yang gak suka buat ngerencanain cerita dan cuman kayak ngetik ngasal, cuman nulis ngasal aja, outline tetap wajib. Jadi kalau misalkan kalian penser, kalian bikin draft pertama. Draft pertama itu ya kalian tinggal nulis asal aja kayak biasa. Habis itu dari draft pertama itu kalian bikin outline, dan dari outline itu kalian tinggal tweak aja dikit. Kalian coba buat perbaikin dikit. Karena tanpa outline itu kalian mustahil kalian bikin plot twist yang masuk akal dan bagus gitu, yang bagus gitu. Tanpa outline nggak mungkin. Terus yang cara ketiga, yaitu kalian harus revisi ratusan kali. Setelah kalian udah bikin outline-nya, kalian harus revisi, kalian harus tulis ulang. Ini adalah salah satu cara yang paling susah, salah satu step yang paling susah, tapi ini wajib cuy kalau misalnya kalian pengen bikin plot twist yang bagus ya. Dan terus yang keempat, ini cuma saran lagi, red herring itu sebenarnya boleh dipakai, tapi ya harus masuk akal juga. Karena ya kalau misalkan red herring-nya, soalnya kalau misalkan nggak masuk, bakal banyak orang-orang yang nunjukin kesalahan-kesalahan dari cerita kalian, dan bakal nge-review bom buku kalian atau karya kalian gitu loh. Jadi kesimpulannya apa? Latihan. Kalian harus latihan, jelas. Kalian harus tetap menulis, terus menulis, terus ngebikin plot twist yang bagus. Gimana cara bikin red herring, gimana cara bikin foreshadowing. Kalian taruh semuanya sampai akhirnya kalian bisa dapat ke plot twist yang bagus, yang bahkan mungkin bisa lebih jauh dari Agatha Christie. Meskipun ya aku agak raguin sih ya. Ya itu aja yang aku pengen bicarain. Makasih yang udah nonton. Bye bye.